Kenapa Tuhan belum datang-datang ya? Padahal tanda-tanda akhir zaman ini sudah terjadi. Perang di mana-mana, penyesatan di mana-mana. Tapi sampai sekarang Tuhan belum datang. Jun, kamu kenapa nunggu situ? Kawan pikir apa kan? Halo kalian dua, sebenarnya nggak ada masalah sih, tapi lagi mikirin sesuatu aja. Kawan, Kau pikir-pikir cewek kah? Tidak lah, saya lagi mikir kapan kira-kira Tuhan datang ya. oh saya tidak pikir apa. Oh, jadi kamu bingung kapan Tuhan datang? Ya ini kan dalam Alkitab kan sudah dijelaskan kalau hari Tuhan itu sudah dekat. Terus tanda-tandanya juga sudah terjadi. Iya, juga ya. Tapi kalau Tuhan datang, berarti dunia akan kiamat. Menurut kamu Christine bagaimana? Kalau sejauh apa yang aku pelajari ya, di dalam Alkitab itu memang sering dikatakan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Nah, ini banyak menimbulkan pertanyaan orang Kristen. Kalau hari Tuhan sudah dekat, kok dia belum datang-datang juga? Dan tanda-tanda akhir zaman bahkan sudah terjadi dari zaman dahulu. Untuk waktu kedatangan Tuhan, tidak ada yang tahu pasti kapan Tuhan akan datang. Di dalam Matius 24 ayat 36 mengatakan bahwa hari Tuhan itu tidak diketahui baik oleh manusia, malaikat-malaikat di sorga, bahkan Yesus pun juga tidak, yang menyebutkan dirinya sebagai anak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang, maka kita harus berjaga-jaga. Dengan waktu yang masih ada, kita bisa melakukan hal seperti berdoa, membaca firman, bertobat, mengikuti persekutuan, seperti yang dikatakan di dalam Matius 24 ayat 42 yang mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga. Oh, berarti orang-orang yang beramal kalau Tuhan akan datang pada tanggal sekian itu tidak benar ya? Betul sekali, dan ada alasannya kenapa Tuhan sampai hari ini belum datang juga. Memang ada alasannya. Karena kabar baik tentang Yesus itu belum sepenuhnya didengar oleh semua orang. Makanya kalau kita mau mempercepat kedatangan Tuhan, harus memberitakan Injil kepada siapapun. Entah itu keluarga kita, teman, sahabat, tetangga, atau bahkan dengan orang yang kita tidak kenal, sampai semua orang tanpa terkecuali. Tapi bukan kalau Tuhan datang, kita cari mati ya? Kan justru kalau Tuhan datang, itu kan malah bagus. Ya, memang hari Tuhan itu agak menyenangkan bagi sebagian orang. Tapi kita yang sudah percaya pada Yesus harusnya merasakan kebahagiaan. Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan bahwa kita akan diselamatkan. Dan kedatangan Tuhan harus menjadi kerinduan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebab Ia akan memberikan upahnya di dalam Wahyu 22 ayat 13. Dia akan menjemput kita sebagai pengantin perempuan yang terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Yesus dan kita menjadi satu untuk selamanya. Kita akan terangkat dalam awan menyongsong Tuhan yang esa. Syukurlah kalau gitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang percaya yang sudah meninggal duluan? Kalau menurut Tesalonika pasal 15, setiap orang percaya yang mati dalam Kristus itu mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita diangkat bersama-sama. Ya, betul sekali. Ya, kau tahu juga ya. Ya cuma sedikit sih, tapi hari ini saya belajar banyak hal. Dan ini membuat saya semakin merindu kedatangan Tuhan. Walaupun tidak satupun orang yang tahu kedatangannya, tapi saya akan setia. Awalnya juga aku takut kalau tidak terjadi. Tapi sekarang aku justru punya pengharapan dan juga
merindukan kedatangannya Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya kalian berdua sudah paham. Oh, gitu kan? Iya dong.